Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Lisa yang bertemu dengan Gustav. Lisa merasa tidak habis pikir Gustav akan membunuh salah satu killernya, tapi Gustav di sana malah bersikap santai dan malah terus bertanya tentang keberadaan Amur Tigro. Lisa menjawab pertanyaan Gustav dengan berkata bahwa bukankah saat ini bukanlah Tigro yang penting. Sambil memberikan kode pada tim pengawal khusus Iskra, Lisa bertanya lagi apakah dirinya ini dan pasukan khususnya terlihat seperti lelucon bagi Gustav. Tapi Gustav yang menyadari keadaan hanya bersikap dingin dan malah mengulangi pertanyaannya tentang keberadaan Amur Tigro dan meminta Lisa untuk mengatakan padanya ada di mana Amur Tigro. Lisa yang merasa diancam pun menjawab dengan nada mengejek. Apakah Gustav akan membunuhnya kalau ia tidak mengatakannya? Merespon itu, Gustav berkata bahwa membunuh Lisa bukanlah hal yang sederhana. Ia bisa saja membunuhnya kapanpun ia mau, tapi seumur hidupnya nanti, serangga-serangga yang ada di belakang Lisa itu pasti akan menempel padanya. Bahkan salah satu pasukan khusus Iskra berkata dalam hatinya bahwa sudah diduga Gustav adalah orang yang gila dalam bertarung. Meskipun ada belasan spesialis bersenjata yang mengitarinya, dia tetap bisa bersikap santai dan sombong seperti itu. Lisa pun bertanya pada Gustav, kenapa dia ribut sekali karena tidak bisa bertemu Amur Tigro. Padahal seharusnya pria sehebat Gustav tidak perlu memperdulikan hal itu. Lisa juga bertanya, apakah sebenarnya dengan Gustav tidak bisa mengontrol semangat kompetitifnya itu, atau malah ini adalah pemberontakan atas gelar Amur yang sudah didapatkan Tigro. Gustav pun menjawab bahwa ia hanya tertarik padanya dan hanya itu saja, tidak lebih. Gustav mengingatkan bahwa Lisa tidak akan bisa menghentikannya. Ia sebelumnya telah mendengar jika Tigro sudah pensiun, jadi sudah tidak akan tabu lagi jika dirinya harus membunuh Tigro. Menjawab itu, Lisa berkata bahwa tentu saja dirinya tidak punya alasan untuk menghalangi Gustav dan dirinya juga tidak tahu kenapa harus menghentikannya. Sambil tersenyum sarkas, Lisa berkata bahwa informasi tentang Tigro adalah sesuatu yang penting. Jika Gustav ingin tahu, maka dia harus membayarnya. Lisa tidak bisa menerima sesuatu secara gratis darinya. Lisa mengaku sangat tidak mengerti kenapa pria seperti Gustav begitu terobsesi pada kekuatan. Padahal itu hanya masalah yang sangat sederhana. Lisa menyarankan daripada melakukan hal yang sama dan membosankan, lebih baik mereka mencoba hal baru dan bekerja sama. Secara diam-diam, Lisa mengatakan sesuatu melalui gerakan bibirnya, namun tanpa bersuara. Gustav yang paham pun berkata bahwa Lisa mungkin adalah serigala paling licik yang pernah ia temui di dunia ini. Meski begitu, Gustav meminum minumannya, pertanda jika Lisa dan Gustav menyepakati kerjasama mereka. Lalu setelah itu, Lisa sambil tersenyum berkata bahwa Tigro berada di kota bernama Hoyam, salah satu ibu kota di negara Korea. Sementara di pihak Haseong Industri yang dikelola ayah dari Kim Tae-hun dan Kim Jae-hun, orang tua itu berencana untuk membalas dendam atas kemalangan yang diterima Kim Jae-hun akibat kekalahannya dari Kim Shin di gedung Haseong. Tidak tanggung-tanggung, orang yang akan bergerak kali ini adalah killer paling berbahaya saat ini, yaitu Python dan seluruh pasukannya. Python kemudian berkata pada bawahannya bahwa mereka mendapatkan klien spesial di mana ia ingin membantai salah satu kelompok kecil. Sambil memperlihatkan foto pada bawahannya, Python berkata dia kemungkinan adalah pemimpinnya. Sesuai permintaan, mereka harus menangkap pemimpin kelompok tersebut dan membawanya hidup-hidup. Tiba-tiba saja, Komodo yang melihat foto itu seketika langsung melotot dan berkata dalam benaknya bahwa orang yang ada di foto itu adalah Amur Tigro. Sementara di sisi lain, Kim Shin yang pikirannya sedang kacau, kini sedang melatih fisik dan kekuatannya sambil berpikir tentang bagaimana cara mengalahkan pasukan terkuat Castle. Jika menggabungkan informasi Iskra yang ada dengan catatan ketua Undead, pilar-pilar Castle terbagi menjadi 4 kubu di dalamnya. Untuk partnership dalam setiap kubunya, satu sisi memiliki kekuatan untuk menggerakkan keuangan dan posisi politik yang kuat, dan satu lagi memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa.
lewat informasi saat ini, lawan yang harus dihindari jika melihat dari kekuatan saja adalah pasukan killer milik Baek Do-chan dari Sanjin Trade. Lalu, organisasi dengan kekuatan politik paling besar, yaitu Castle Holding, yang dipimpin langsung oleh Choi Min-wook. Kim Shin terus berpikir dalam kepalanya bahwa dilihat dari manapun kekuatan mereka beda jauh di atas. Oleh karena itu, Kim Shin yang merasa ragu terus melatih kekuatannya. Setidaknya di saat pertarungan tumpah, dia bisa mengalahkan salah satu dari mereka yang memiliki kekuatan terkuat organisasi Castle. Lalu di sela latihannya, tiba-tiba Jin Tae datang dan menyebut bahwa sepertinya Kim Shin sedang sangat serius. Jin Tae bertanya ada apa dengan Kim Shin dan apakah dia tidak merasa sesak berada di kamar terus seperti ini. Jin Tae pun mengajak Kim Shin untuk bersenang-senang karena mereka sudah lama tidak melakukannya bersama. Kim Shin pun menyetujuinya dan mereka segera bergegas ke tempat latihan. Sesampainya di sana, Jin Tae merasa bahwa sekarang instingnya mulai menurun. Gara-gara setiap bertarung, ia hanya berhadapan dengan para pecundang terus. Ia menyebut bahwa seharusnya Kim Shin tahu jika ini adalah kesalahannya dan dia harus bertanggung jawab. Jin Tae pun meminta izin untuk latihan bertarung melawan Kim Shin dengan memakai pisau seperti ini. Kim Shin yang tidak tahu harus berkata apapun, hanya berkata lakukan sesukamu. Sambil memegang kedua pisaunya, Jin Tae berkata bahwa sudah lama sekali ia tidak bertarung melawan Kim Shin. Padahal dulu saat ia mengikuti Kim Shin, ia selalu menempel padanya sampai bosan. Seketika itu juga, Jin Tae langsung menyerang dengan satu sayatan pisau pada Kim Shin. Akan tetapi Kim Shin yang sudah tahu siapa Jin Tae berhasil menghindari serangannya dan beberapa serangan lainnya. Ia bahkan dengan mudah membelokkan serangan Jin Tae ke arah lain. Jin Tae pun menyebut jika Kim Shin benar-benar lincah seperti biasa karena berhasil menghindar dan menahan semuanya dengan baik. Merespon itu, Kim Shin menyarankan agar Jin Tae agar mengubah sikapnya karena dia masih saja suka berbicara sambil menyerang, sama sekali tidak berubah seperti dulu. Jin Tae menjawab bahwa ia memang seperti ini karena jika dirinya tidak seperti ini, maka bagaimana ia bisa membuat Amur Tigro meningkatkan kemampuannya. Hanya saja, tiba-tiba Kim Shin di sana berkata dengan serius pada Jin Tae bahwa lebih baik dia kembali sekarang juga. Ia mengingatkan bahwa jika Jin Tae terus berada di sampingnya, maka dia bisa benar-benar akan mati. Mendengar itu, Jin Tae merasa sedikit terkejut dan bertanya kenapa Kim Shin malah membuat situasi menjadi tegang. Meski begitu, Jin Tae merasa yakin bahwa sepertinya ia yang akan menang kali ini. Kim Shin pun menyebut jika Jin Tae terlalu percaya diri dan bertanya apakah Jin Tae bisa menang dari Oh Do-hwa tanpa bantuan darinya. Sambil melancarkan serangan kejutan menggunakan samsak, Kim Shin bertanya lagi, bagaimana jika ada banyak yang selevel dengan Do-hwa? Apakah Jin Tae masih bisa menghadapi mereka? Dengan cekatan, Jin Tae menghindari samsak tersebut dan menyadari adanya sesuatu dari arah lain. Seketika itu, Jin Tae terkena satu tendangan keras yang telak mengenainya meskipun masih ada samsak sebagai penghalang. Jin Tae yang terdorong mundur akibat serangan itu malah berkata bahwa rasanya geli sekali dan bertanya apakah Kim Shin akan langsung menyerang tanpa pemanasan terlebih dahulu. Mereka pun terus bertarung dengan terus-terusan berjual beli serangan. Mereka saling berhasil menghindari serangan satu sama lain, bahkan melakukan gerakan yang sama dan saling beradu kekuatan. Di sela pertarungan itu, Jin Tae mengaku bahwa dirinya sudah berlatih keras dan bertekad setelah bertemu dengan Kim Shin dan Om Min Seong. Ia juga sudah melewati krisis hidup yang sudah tak terhitung bersama Aquila saat berada di Iskra. Karena itu, Jin Tae meminta Kim Shin untuk memperlihatkan bagaimana gerakan Oh Do-hwa padanya. Ia pasti akan mengalahkannya meskipun banyak yang selevel dengan Do-hwa. Di saat yang bersamaan, Kim Shin berhasil menjatuhkan Jin Tae dengan satu serangan sikunya yang membuat Jin Tae berguling di lantai. Saat Jin Tae hendak bangkit kembali, Kim Shin berkata bahwa Oh Do-hwa itu berpengalaman
Kim Shin juga berpikir bisa mengalahkannya saat ia berhasil mendesaknya. Tapi Do Hwa berhasil membalas serangannya dan membalikkannya. Meskipun Do Hwa hanya memiliki kesempatan setipis kertas sekalipun, ia berhasil memanfaatkannya dengan baik. Kim Shin mengakui jika pisau Jin Tae memang cepat dan tajam, tapi hal yang harus Jin Tae tahu, mereka lebih cepat dan lebih tajam, serta lebih kuat darinya. Sambil menggunakan jaket untuk dijadikannya senjata, Kim Shin menyuruh Jin Tae berdiri dan bertanya mau sampai kapan ia berbaring. Jin Tae pun menjawab bahwa ia sudah bangun, dan seketika itu juga pertarungan di antara mereka berdua kembali dimulai. Kim Shin yang terus berbicara sambil bertarung berusaha meyakinkan Jin Tae bahwa posisinya saat ini sedang tidak menguntungkan. Ia menyebut jika Jin Tae berbeda dengan dirinya, bahkan Ja Sumin, Pi Wujin, dan Kim Dae-keon yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara Jin Tae masih memiliki orang berharga yang harus dia jaga dan lindungi. Ia juga mengingatkan, mungkin saat ini adik Jin Tae sudah lama menunggunya. Meskipun Jin Tae adalah kakak yang tidak berguna, tapi adiknya pasti sedang menunggunya. Karena itu, Kim Shin memohon pada Jin Tae untuk pulang ke Rusia dan tidak perlu lagi terlibat dalam masalah ini. Merespon itu sambil berusaha mempertahankan posisinya, Jin Tae menjawab dengan nada santai bahwa suatu saat dirinya juga pasti akan pergi. Namun saat ia pergi nanti, ia meminta agar Kim Shin jangan menangis dan menarik celananya. Meski begitu, Jin Tae menegaskan bahwa dirinya akan pergi setelah semua masalah ini selesai. Jin Tae yang terus mencoba menyerang Kim Shin bertanya satu hal padanya, memangnya kapan mereka hidup di dunia ini tanpa mempertaruhkan nyawa sekalipun? Jika Kim Shin mengira dalam hal seperti ini saja ia akan mati, maka Kim Shin telah salah besar. Jin Tae menegaskan bahwa dirinya sudah berulang kali melewati hal jalan neraka, bahkan lebih dari puluhan kali. Ia juga mengingatkan Kim Shin bahwa saat Kim Shin berusaha mengeluarkannya dari neraka dunia saat itu, di saat itu juga ia sudah bertekad akan membalas budi pada Kim Shin. Mendengar itu, Kim Shin menyebut bahwa Jin Tae memang keras kepala sedari dulu. Ia memang sudah mempersiapkan berbagai macam hal, tapi sepertinya Jin Tae memang satu-satunya senjata terbaik yang dimilikinya saat ini. Karena itu, Kim Shin menyuruh Jin Tae untuk bersiap mulai dari sekarang, karena dia akan memintanya maju di saat paling berbahaya. Jin Tae pun menjawab dengan semangat dan mengaku bahwa dirinya hampir saja merasa kecewa pada Kim Shin jika dia tetap mengusirnya. Sambil berbalik dan hendak pergi, Kim Shin memerintahkan Jin Tae agar membereskan wilayah Bonnam dan dirinya akan kembali ke kota Hwoyam untuk membereskan beberapa hal. Sementara itu di sisi lain, terlihat para petinggi Mori kini sedang melakukan pertemuan penting dengan para petinggi dari organisasi lain untuk membicarakan tentang menghancurkan kepemimpinan Castle yang saat ini dipegang oleh Choi Min-wook. Sambil sedikit bercanda, Lim Muyol berkata bahwa selera tempat makan mereka ternyata sedikit rendahan dan levelnya sangat menyedihkan sekali. Mereka yang sudah bertatap muka pun hanya memasang ekspresi dingin satu sama lain. Lalu setelah memesan teh, pembicaraan dibuka oleh pertanyaan Lim Muyol. Ia bertanya kepada pria yang bernama Bos Kim Hwang tentang pendapatnya mengenai pergerakan Sun Jin Trade Baek Do-chan. Dan dua pria veteran itu, Kim Hwang pun menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu apakah Baek Do-chan akan bekerja sama dengan bos muda Haseong atau akan mendukung ayahnya, yaitu Kim Yeong Seong. Muyol berpendapat bahwa menurutnya zaman masih belum berubah, tapi sepertinya si tua bangka Kim Yeong Seong itu sudah melempar umpan yang besar. Ia merasa aneh pada mereka, terutama pada Kim Yeong Seong dan Jeon Il-do, karena para veteran itu terlalu diam selama ini. Padahal mereka adalah orang-orang tua dengan puluhan ular bersemayam dalam hatinya. Tapi selama ini mereka tidak punya cara untuk melawan arus. Itulah sebabnya Kim Hwang bisa mendapatkan uang untuk waktu yang lama. Muyol kemudian bertanya terus terang pada Kim Hwang. Sebenarnya Kim Hwang bisa melihat mereka sampai sejauh mana. Sambil tertawa, Kim Hwang menjawab bahwa ia tidak akan bergerak untuk hal yang tidak berbau uang.
Tapi jika mereka terlalu rakus untuk uang 10 won saja, maka leher mereka bisa saja terputus. Jadi antara untung dan rugi ini, Kim Hwang mengincar tempat yang mengeluarkan bau uang paling tinggi. Pertama-tama, ia akan menghancurkan kekuatan sedikit demi sedikit kekuatan inti dari Castle Holding secara diam-diam. Dan saat pihak kastil merasa terancam, ia akan bersumpah berdiri di pihaknya. Dan sebagai gantinya, ia akan mendapatkan apa yang sudah ditargetkannya. Choi Min-wook sangat terobsesi pada pemilihan VEIPE. Jadi ia tidak akan punya pilihan selain menerima tawaran itu meskipun ia harus sedikit dirugikan. Lalu setelahnya, Kim Hwang akan membereskan sisa-sisa orang dalam dengan dukungan presiden yang ada di belakangnya. Dan mereka pasti akan mendapatkan keuntungan paling besar setelah pemilihan VIP nanti. Mendengar itu, Muyol berkata bahwa Kim Hwang memang sangat cerdas dan ia tidak salah menilainya. Lalu Do Hwa yang juga ada di sana berkata bahwa dirinya sudah menduga jika akan seperti ini. Menurutnya yang paling penting adalah membereskan Baek Do-chan dan Ma Ha-kyung terlebih dahulu. Tapi Muyol segera mengingatkan bahwa mereka itu bukan preman lingkungan. Jadi buanglah pikiran untuk bertarung satu lawan satu, karena ini adalah bisnis dan ini hanyalah perburuan. Do Hwa menjawab, tentu saja ia tahu akan sulit untuk menggunakan senjata karena situasinya sangat sensitif. Tapi sayangnya mereka harus menghadapi penyelesai masalah terbaik Jepang dan petarung terbaik Korea secara bersamaan. Do Hwa yakin hanya dengan 2 kali putaran saja permainan akan berakhir. Lalu seseorang yang bersama Kim Hwang bertanya apakah benar semuanya akan selesai. Hanya dengan ini, apakah mereka sudah lupa bahwa orang yang harus diwaspadai ada satu lagi selain Baek Do-chan dan Ma Ha-kyung? Merespon itu sambil tersenyum, Do Hwa menjawab bahwa mungkin beberapa orang belum mengetahuinya, tapi dia memang sangat kuat dan Do Hwa sudah melihatnya sendiri. Orang itu pasti akan berjalan memutar, tapi dia tidak memiliki ambisi pribadi, jadi mereka bisa memanfaatkannya. Muyol menambahkan bahwa anggota-anggota mereka akan segera datang dari tempat asal mereka. Ia berencana untuk membagi mereka agar mereka bisa menyusup ke Busan. Muyol juga mengingatkan jika hari di mana mereka akan bergerak itu akan menjadi hari di mana warna langit akan berubah. Sementara di salah satu minimarket, kita diperlihatkan dengan teman yang dulu mengkhianati Yeong. Saat berjalan keluar, ia melihat adanya Yeong dan Seono sedang berada di sekitar minimarket itu. Ia pun hendak menghindarinya dan dalam benaknya ia bertanya-tanya kenapa mereka bisa ada di sini. Sambil berjalan menjauh, ia bertanya pada dirinya sendiri tentang apa yang harus dilakukan dan kenapa ia malah menjadi seperti ini. Hanya saja, Yeong segera memanggil si botak yang dulu berkhianat untuk kemari. Si botak pun hanya bisa menurutinya, dan setelah itu mereka berbicara berdua. Si botak mencoba bertanya apakah Yeong datang untuk balas dendam padanya. Namun Yeong menjawab bahwa mungkin ini bisa dibilang seperti balas dendam. Dengan nada santai, Yeong berkata bahwa sepertinya kali ini si botak harus bekerja lebih keras lagi untuknya. Si botak sontak merasa bingung dan bertanya apa maksudnya. Ia bahkan meminta Yeong untuk menghajarnya agar dirinya bisa merasa lega. Yeong pun menjawab bahwa si botak seharusnya tahu jika dirinya juga tidak pandai dalam hal lain. Dengan ragu, si botak bertanya, apakah Yeong yakin jika dirinya tidak akan mengkhianatinya lagi di kemudian hari? Yeong yang mulai kesal menjawab bahwa waktu itu rasanya ia benar-benar seperti akan mati. Bahkan sampai sekarang kepalanya terasa masih nyut-nyutan. Si botak pun bahwa ia benar-benar minta maaf. Tapi ia juga bertanya, kenapa hari ini Yeong berpakaian rapi, tidak seperti dirinya yang biasanya. Yeong memintanya agar jangan bicarakan hal itu, karena sebenarnya ia juga merasa tidak nyaman. Ia kemudian menyuruh si botak untuk cepat mengikutinya dan menjelaskan bahwa hari ini dirinya sedang sibuk karena akan ada bajingan dari para petinggi Mori yang akan datang dari Jepang hari ini. Setelah Yeong dan bawahannya menunggu beberapa saat, akhirnya tamu dari Jepang pun datang. Seono berkata pada Yeong bahwa mereka sudah datang, tapi kenapa mereka datang sebanyak itu? Seono merasa
bahwa sepertinya ini bukan sekedar untuk mengawasi mereka. Yeong pun hanya bisa terdiam melihat semua tamu yang datang mendekat ke arahnya. Namun tiba-tiba saja Yeong dapat merasakan sesuatu dan perasaan mencekam seketika menyelimutinya. Dalam hatinya, Yeong bertanya-tanya apa-apaan ini. Rasanya orang itu seperti tidak asing. Melihat Yeong yang terdiam, Seono pun bertanya apakah dia sudah gila dan menyarankan agar Yeong cepat menundukkan kepalanya. Sambil menunduk, Yeong mengucapkan selamat datang. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pyo Yeong dari cabang Busan dan berterima kasih pada tamunya karena sudah bersedia datang jauh-jauh dari Jepang. Orang yang ada di hadapan Yeong saat ini adalah Hide Honbucho, salah satu kepala kantor pusat Mori sekaligus tangan kanan Oh Do-hwa. Dengan nada datar, Hide bertanya apakah Yeong adalah orang yang berhasil mengalahkan Mo Seung-gyu. Dalam benaknya, Yeong mengira jika Hide tidak bisa bahasa Korea, tapi Hide ternyata bisa berbahasa Korea dengan sangat lancar dan fasih. Hide pun memuji Pyo Yeong karena ternyata Yeong masih sangat muda, tapi sudah memiliki kemampuan yang cukup hebat. Sambil terus melangkahkan kakinya, Hide melewati semua bawahan Yeong yang kini terlihat gemetaran saat melihat sosok Hide Honbucho yang sangat dingin dan tenang. Lalu Hide Honbucho berkata bahwa mereka akan segera pergi ke tempat lain. Melihat itu, Seono pun merasa sedikit kesal karena mereka padahal sudah membawa penerjemah, tapi malah menjadi percuma dan membuang-buang waktu. Setelah Hide Honbucho pergi, Seono pun bertanya pada Yeong bagaimana menurutnya. Hide Honbucho kelihatannya memang agak sinting, tapi sepertinya dia tidak sehebat yang diperkirakan. Yeong menjawab bahwa berbeda. Seono bertanya apanya yang beda. Dengan keringat dingin yang mengalir di pipinya, Yeong menjawab langkah kakinya berbeda. Seono yang tahu akan sosok Yeong tidak meragukan penglihatan mata yang tajam yang dimiliki Yeong. Yeong bisa mengenali orang-orang berkompeten hanya dengan melihatnya saja. Kemampuan itu diperoleh dari banyaknya pertarungan yang membangkitkan anak usia 19 tahun itu. Anak yang tumbuh dikelilingi oleh orang-orang kuat sejak kecil. Hal-hal yang dia lihat telah menetap dalam dirinya tanpa disadarinya. Dan baru-baru ini ia berhadapan dengan orang kuat yang melampaui akal sehat. Yang pertama, ia sempat melawan Jin Tae dan melihat refleksinya. Serta yang kedua, ia sudah bertemu Oh Do-hwa yang sangat kejam dan mengerikan. Lalu setelah itu, sosok jenius dalam diri Pyo Yeong mulai bangkit. Tapi karena itu, ia jadi mengetahui kemampuan dalam dirinya. Saat ini, ia justru merasakan perbedaan yang sangat jauh bila dibandingkan dengan Hide Honbucho yang dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Sementara di pinggiran kota Hoam, Taejin yang sedang makan berkata dalam hatinya bahwa sebelumnya ia hanya berniat mengajari Taejin sebentar, tapi kelihatannya ini sudah terlalu lama. Level Kim Taejin sudah meningkat. Ia sudah melakukan semua yang bisa untuk membantunya, dan yang bisa membesarkan Taejin sekarang hanyalah pertarungan nyata baginya. Lalu setelah makan, Taejin pun hendak pergi dari tempat itu. Taejin berpikir bahwa ini aneh, rasanya nyaman sekali. Tanpa disadari ia mulai menyukai tempat ini, tapi ia sadar bahwa ini tidak ada gunanya sama sekali. Jadi ia harus berhenti memikirkannya dan pergi sekarang juga. Di sisi lain, terlihat Taejin kini hendak pergi dengan membawa tas menuju suatu tempat. Namun Sumin yang melihatnya segera bertanya, apakah Taejin ingin bekerja ke gudang lagi? Sumin pun bertanya, apakah Taejin tidak sadar bahwa dia jarang sekali datang ke kantor setelah Kim Shin pergi? Padahal sebagai penanggung jawab, seharusnya Taejin jaga kantornya dengan baik. Tapi Taejin dengan dingin berkata bahwa Sumin seharusnya lebih baik dalam pekerjaan itu. Jadi ia meminta tolong agar Sumin membiarkannya pergi. Sumin pun bertanya lagi, sebenarnya Taejin mau lanjut sampai mana? Mereka sudah memperoleh apa yang sudah mereka mau. Jadi apakah Taejin merasa tidak terlibat terlalu jauh? Taejin menjawab bahwa sepertinya ia belum minta maaf pada Sumin sekalipun. Sumin berkata, jika hal seperti itu tidak perlu karena mereka sama-sama salah. Jadi apa gunanya minta maaf? Tapi Daegyeon bersikeras bahwa ia tetap harus minta maaf pada Sumin. Maaf karena ia terlalu pengecut.
Apapun alasannya, mereka jadi sengsara gara-gara masalah yang ia perbuat selama ini. Ia merasa bahwa penyesalannya tidak akan ada habisnya. Ia bahkan sudah kehilangan jalan pengampunan dari Ayah Sumin dulu. Setelah sekian lama, ia baru tahu jika Ayah Sumin tidak bergerak adalah karena telah dikekang oleh Castle dan bukan karena keinginannya sendiri. Daejeon pun meminta maaf karena telah menusukkan belati pada orang yang sudah sengsara dan sangat menderita seperti Ayah Sumin. Kali ini, Daejeon berniat untuk maju sampai akhir dan berada di barisan depan. Ia ingin mengatasinya dan menebus semua penyesalannya. Setelah mengucapkan itu pada Sumi, Daejeon pun pergi ke gudang seperti biasanya. Daejeon yang sudah membuka pintu gudang langsung berkata bahwa dirinya sudah datang jam segini. Tapi saat ia melihat siapa yang ada di dalam, ternyata yang ada di sana bukanlah Taejin, melainkan Ryu Ji-hak yang datang mencari Taejin. Daejeon pun bertanya siapa dia, karena ia tahu jika pria itu bukan pemilik gudang ini. Tapi dalam hatinya, Daejeon merasa sedikit panik dan bertanya-tanya, apakah semuanya sudah ketahuan? Tanpa basa-basi, Ryu Ji-hak langsung bertanya, ada di mana Shin Taejin sekarang? Daejeon yang berusaha berbohong bertanya siapa itu. Ia menyuruh Ji-hak untuk melupakan apa yang ia ucapkan dan memintanya untuk pergi dari tempat ini. Ji-hak terlihat santai dengan tatapannya, lalu berjalan ke arah Daejeon dan berkata bahwa Daejeon pasti salah satu orang dari geng yang menyerang Kim Jae-hoon di gedung Haseong. Ia mengingatkan akan lebih baik jika Daejeon menjawab saja apa yang sudah ia tanyakan, tapi sepertinya Daejeon tidak akan melakukannya. Daejeon yang sudah mengepalkan tangannya berkata dalam hatinya bahwa untuk saat ini ia tidak boleh lengah. Tapi rasanya ini benar-benar gawat. Sepertinya Ji-hak bukanlah orang yang bisa ia lawan dengan mudah. Ia merasa tubuhnya tiba-tiba saja menjadi kaku. Namun untuk sementara, ia akan mencoba untuk menyerang Ryu Ji-hak terlebih dulu. Hanya saja, di sela pikirannya yang masih memikirkan cara menyerang, tiba-tiba satu pukulan cepat mendarat di pipi sebelah kanan Daejeon. Daejeon hanya bisa terkejut dan bertanya apa-apaan ini karena barusan ia tidak bisa melihatnya sama sekali. Lalu Daejeon berusaha melayangkan tinjunya, tapi di sela serangannya itu, instingnya yang mulai bangkit hasil dari latihan bersama Taejin menyuruhnya untuk menghindar. Seketika itu juga, ia langsung menghentikan serangannya, lalu bergerak menjauhi Ji-hak. Daejeon yang sudah menjauh pun berkata dalam pikirannya bahwa gerakan itu adalah gerakan ahli pisau. Jika dirinya menyerang Ji-hak tadi, pasti perutnya sudah tertusuk. Ternyata Ryu Ji-hak bukanlah orang biasa. Dan jika dirinya tidak latihan bersama Taejin sebelumnya, maka dia pasti sudah jatuh dari tadi. Tiba-tiba saja, dengan santainya Ji-hak memberikan 50 poin untuk Daejeon. Daejeon yang kebingungan segera bertanya apa maksudnya. Ji-hak menjawab bahwa kemampuan pertimbangan antara menyerang dan menghindar milik Daejeon cukup baik. Jadi ia akan memberikan nilai 50 poin. Dengan serius, Ji-hak bertanya siapa yang mengajari Daejeon dan apakah gurunya itu adalah Shin Taejin. Ia pun meminta Daejeon agar tetap tenang karena dirinya tidak akan memakai pisau pada anak ingusan sepertinya. Seketika itu, Ji-hak langsung melesat dengan tinjunya yang langsung berhasil dengan telak mengenai wajah Daejeon. Daejeon pun dengan susah payah berusaha bertahan agar tidak tumbang, tapi ia terus-terusan dihajar bagikan mainan bagi Ji-hak. Daejeon yang tidak berdaya menghadapi keganasan Ryu Ji-hak hanya bisa bertanya dalam hatinya tentang apa-apaan ini. Kenapa bisa seperti ini? Padahal ia sudah berlatih mati-matian bersama Taejin untuk mengalahkan salah satu dari 10 bajak Castle. Seandainya ia memiliki kesempatan menang hanya sedikit, maka mati pun ia tidak akan menyesal. Tapi hanya dengan 2 pukulannya saja, ia kalah dengan menyedihkan oleh orang yang tidak diketahui identitasnya. Daejeon menyimpulkan bahwa pria yang ada di depannya ini memiliki level yang jauh berbeda. Seolah-olah dirinya hanyalah anak kecil yang sedang berkelahi dengan orang dewasa. Dengan tubuhnya yang terbaring dan mata setengah sadar, Daejeon bertanya-tanya apakah waktu yang ia buang untuk berlatih selama ini hanya sia-sia belaka. Saat Ryu Ji-hak hendak menghabisinya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan lemparan pisau yang mengarah padanya.
Tapi dengan refleks Ryu Jihak yang luar biasa, ia bisa menghindari itu dengan mudah. Di saat yang sama, seseorang datang dan langsung mencoba menebas Jihak. Tapi lagi-lagi Jihak dapat menghindarinya. Ternyata Taejin sudah datang, dan Daejeon yang melihatnya segera memanggilnya. Taejin yang melihat Daejeon masih setengah sadar, mencoba membangunkannya dan meminta agar Daejeon tetap sadar dan fokus. Taejin pun menyuruh Daejeon untuk segera kabur dari sini, sementara ia akan menghalangi Jihak. Tapi Daejeon di sana malah bertanya apa maksudnya dan merasa masih bisa bertarung. Hanya saja Taejin dengan tegas menyuruh Daejeon untuk menutup mulutnya dan lakukan apa yang ia suruh. Mungkin Daejeon tidak akan percaya, tapi orang yang ada di depannya sekarang ini bukan hanya dari Haseong, tapi dia adalah orang berkompeten tingkat tertinggi di organisasi Castle. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya, agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin, supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.